Sudah. Siap. Nah. Siap. Kertasnya bentuknya landscape ya. Bentuknya landscape. Nah, sekarang tebak-tebakan. Coba. Saya gambar sesuatu di sini. Gambar apa kira-kira? Bisa tebak Alif gambarnya apa ini? Gambar tabung Om. Topi. Masih kelihatan kayak topi? Apa kira-kira? Ulang tahun Om. Oh. Ya, kalau ketebak berarti saya berhasil gambarnya. Kalau nggak ketebak berarti gambarnya memang parah. Nah, oke. Kalau ini kita sepakat ini adalah kue ulang tahun, misalkan ya. Nah, Naura, kalau Naura makan kue ulang tahun ini, maka cara makannya gimana Naura? Om di saya nggak kelihatan gambar. Ah? Di aku nggak kelihatan gambar. Kenapa nggak kelihatan? Yang lain kelihatan nggak? Kelihatan Om. Berarti dari tadi Naura nggak lihat layar, nggak ada di layar Naura. Masih share screen yang ini. Yang apa namanya? Kelihatan nggak? Masih hitam Om. Si hitam. Kalau di nada kelihatan gambar kue ulang tahun? Kelihatan. Oke. Mungkin server Naura sedang di luar negeri mungkin ya. Oke. Rashid aja ke Rashid. Rashid, cara makan kue sebesar ini caranya gimana Rashid? Dipotong dulu Om. Oke, good. Nah, maka kita mau motongnya ya. Kita potong. Nah. Potong jadi bagian kecil, lalu kita ambil keluar. Kenapa harus dipotong kecil? Karena kita tidak boleh menggigit di luar kemampuan kita mengunyah. Karena kalau kita menggigit sesuatu di luar kemampuan kita mengunyah, susah ditelan kan. Nah, ini analogi untuk makan kue. Kita harus memotong dia menjadi bagian-bagian yang sangat kecil. Nah, sekarang kita punya impian. Rashid punya impian nggak? Punya Om. Oke, impiannya apa Rashid? Sukses Om, sukses. Apa bentuk suksesnya apa? Dapat kerja yang diinginkan Om. Apa yang diinginkannya? Aduh. Dokter Om, dokter. Oke, dokter apa tuh? Spesialis, udah ada bayangan? Spesialis penyakit dalam. Oke, siap. Keluarganya dari dunia medis? Enggak sih, satu doang kali. Cuman pengen aja. Iya. Oke. Nah ya, semoga dapat apa yang diinginkannya ya. Amin, amin. Amin. Nah, sekarang Rashid pengen punya cita-cita jadi dokter. Contoh ya, ini contoh. Nah, impian dokter ini bagi sebagian orang itu besar. Karena besar, maka sama seperti kue, susah dikunyahnya.
Maka impian yang besar itu harus dipotong. Bagaimana cara memotong impian? Nah, cara memotong impian itu pakai 5W 1H. Pakai apa? Lima W 1H. Nah, itu pelajaran bahasa Indonesia ya. Ini wattnya. Lalu kita potong apa? Where-nya. Di mana? Terus where, when, who, apalagi where, when, who, what, why, dan how. Nah, kita perlu memecah impian kita itu dengan 6 pertanyaan ini. Diawali dari what-nya apa dulu. Terus di mana? Misalkan kuliahnya di mana tuh? Misalkan UGM. Contoh, ini mah contoh singkat. When berarti when 2023. Rashid tuh kelas 12 ya? Iya Om. Kedokteran mana yang mau diambil Rashid? Pengennya? Itu tadi UGM. Oh, UGM. Ya, siap. Nah, termasuk apa kedokteran terbaik ya di Indonesia. Nah, 2023. Who. Nah, who ini siapa? Who itu adalah orang yang berkorelasi dengan target atau tujuan kita. Nah, paling mudahnya gini. Rashid kan punya HP. Dibuka kontaknya. Oke. Rashid ini di Zoom-nya pakai laptop atau pakai HP? Sekarang pakai HP. Oke, nah nanti kalau nggak dipakai HP-nya, kontaknya dibuka terus di scroll. Nah, apa maksudnya kalau di scroll? Maka kita akan melihat list nama. Maka tulis list nama di situ yang berhubungan dengan target kita menjadi dokter. Itu siapa? Contoh, misalkan Kak Wulan. Tulis tuh sama kamu tuh. Siapa ini Kak Wulan? Kakak tingkat kemarin di sekolah yang masuk di kedokteran Unpad misalkan. Bukan bertanya tentang UGM-nya, tapi saya pengen tahu kuliah di kedokteran tahun awal tuh kayak gimana. Tulis lagi yang kedua, Om Budi. Om Budi itu siapa? Om Budi itu adiknya papa yang jadi dokter di rumah sakit Jakarta. Saya pengen tahu kehidupan dokter seperti apa. Yang ketiga, guru BK. Saya pengen tahu informasi dari guru BK tentang kedokteran seperti apa. 4. Terus, jadi who ini adalah orang-orang yang berkorelasi dengan target kita yang kita bisa ambil informasinya. Kenapa? Karena begini, kalau misalkan Nisa sakit gigi, gitu. Terus Nisa bangun di 1:30 malam, gitu ya. Nah, ini jam 2 malam. Terus Nisa berdoa. Sakit giginya udah 2 minggu nggak sembuh-sembuh. Ya Allah, kok nggak sembuh-sembuh? Padahal udah kesana, udah kemari masih sakit. Apa dong jawabannya? Apa dong solusinya? Kan Engkau Maha mengabulkan doa. Nah, misalkan begitu. Mungkin nggak di malam itu Allah langsung jawab. Ada suara begitu. Nisa, benar, kamu mau tahu jawabannya. Mungkin nggak begitu? Nggak mungkin ya. Pasti kalau kita tiba-tiba habis angkat tangan, terus kita berdoa, terus tiba-tiba ada suara. Pergi 1 kilometer ke utara, ada warung ini, minta ke Bapak Fulan obatnya ini. Wah, pingsan tuh kita. Karena mekanismenya nggak begitu. Jadi orang yang banyak berdoa, dia harus banyak bersilaturahmi. Kenapa? Karena jawaban doanya disimpan di orang lain. Gitu. Nanti ketika kita silaturahmi, wah saya ini udah sakit gigi 2 minggu nih nggak sembuh-sembuh. Gimana ya? Oh, saya tahu nih dokter yang bagus ngobatinnya. Alhamdulillah banyak pasiennya yang juga dapatkan solusi. Ayo saya antar. Nah, diantar tuh sama orang ini.
Nah, itu kan bagian dari solusi. Jadi penting bagi kita untuk mengetahui who itu siapa. Nah, paling mudah itu di scroll nomor HP. Terus why. Why ini untuk menjawab tentang tadi. Nah, tadi hasil penelitian di Indonesia. Nah, sebab-sebab kegagalan masuk jurusan itu kan karena 4 alasan ini. Karena mereka tidak punya why-nya. Kalau kita punya why-nya kuat, maka kesulitan apapun yang masih bisa kita tanggung, kita masih bisa bertahan di jurusan yang kita inginkan. Dan how itu caranya. Nah, itu singkatnya. Sekarang saya pengen nunjukin contoh ya. Saya sudah bikin nih. Ini gambaran buat adik-adik. Contoh, saya ya, buat saya ini. What saya itu mendirikan sekolah. Nah, terus why? Kenapa saya ingin mendirikan sekolah? 1, saya ingin membangun ekosistem hidup yang lebih baik untuk diri dan keluarga. Anak saya kecil-kecil. Jadi kalau saya punya lingkungan sekolah, kayak boarding gitu, sebuah kawasan, maka anak-anak ataupun istri bisa melihat pola hidup yang lebih terjaga begitu, karena ada di lingkungan yang terkondisikan gitu. Kemudian ingin menghabiskan masa tua berbagi ilmu dengan siswa-siswa. Terus saya juga senang ngajar. Terus sekolah adalah media silaturahmi dan belajar ke banyak bidang. Paling mudah karena nanti banyak siswa. Kayak adik-adik aja nih di Husnul, di Nurul Fikri. Orang tuanya menitipkan adik-adik kan di Nurul Fikri. Mereka dari berbagai bidang. Ada bisnis, ada medis, ada finance. Ketemu sama ketua yayasan, ngobrol, sharing ilmu. Begitu. Kapan rencananya? 2025. Berarti targetnya 3 tahun dari sekarang. Terus where? Di mana tuh rencananya? Bandung. Alasannya apa? Dekat ke bandara. Karena rencananya harus mudah diakses oleh orang-orang yang di luar pulau. Maka harus ada tolnya kan? Gitu. Ada jalur kereta dekat ke Jakarta gitu, agar mereka bisa berkolaborasi dengan banyak siswa di sekolah-sekolah lain. Simpelnya aja. Nah, itu orang-orang yang saya pikir berhubungan. Saya tulis, Kepsek, orang-orang yang ini harus saya temui. Para pimpinan pondok pesantren, Kadisdik, kepala dinas pendidikan, terus dosen-dosen. Maka dibuat listnya. Nah, ini orang-orang yang nanti perlu saya temui, saya tanya-tanya. Terus yang sangat penting itu how. Gitu. Karena how ini nanti yang mempermudah kita mengeksekusi. Saya harus ngapain nih? Gitu. Nah, kalau saya bikin lekopro, menyusun konsep gitu. Nah, terus detail. Nah, silahkan adik-adik nulis dulu what-nya ya. Nanti 5 menit setelah ini kita masuk ke materi dunia kerja. Detailnya nanti saja. Nah, silakan adik-adik tulis dulu tentang what-nya di tengah-tengah. Oke. Yusuf udah menuliskan what-nya? Lagi nulis Om. Oke, siap. Nah, setelah what baru nanti 5WH 4W 1H-nya. Kalau ada yang belum jelas boleh ditanyain dulu.
Oh ya Om, kuatnya itu jurusan apa perkuliahan? Di dunia kerja Om? Jurusan boleh dua-duanya, karena dua-duanya nanti dua-duanya kan penting. Nah, pilih aja mau yang dunia kerja atau jurusan. Oke. Oke, itu udah ditulis semua wattnya? Udah. Oke, makasih Laura. Nabilah, apa wattnya Nabilah? Halo Nabilah, Halo, apa wattnya? udah tahu. Belum? Masih bingung? Alif apa Alif? Manajemen ya? Ya, manajemen bisnis Om. Kalau Alif nulisnya apa Alif? Manajemen bisnis Om. Manajemen bisnis, oke. Where-nya udah diisi belum? Sebenarnya ini UI. UI. Oke. UN-nya berarti tahun 2023 ya? Ya. Oke. HU-nya kebayang siapa aja? Belum Om. Nah, yang umum dulu nih, karena detailnya kamu yang lebih tahu. Umumnya itu, misalkan yang kebayang tuh guru BK. Di list pertama tuh, guru BK. Yang kedua, ayah. Nah, ayah itu apa? Kamu perlu nanya ke bapak, Pak, ada nggak keluarga kita yang kerjanya di bidang manajemen bisnis? Atau dia bisnis profesional. Nanti ayah cerita, oh ada tuh adik papa atau saudara papa, tulis namanya. Ada nggak nomor HP-nya? Papa bisa nggak bilang ke dia, aku mau telepon, aku mau tanya-tanya. Gitu. Kehidupan bisnis itu seperti apa? Jadi biar apa? Nanti ketika kita bisa mendapatkan informasi, kehidupan pebisnis itu begini loh. Pas kita dengar, wah menarik tuh. Saya pengen tuh seperti itu, jalan-jalan, keluar-keluar gitu. Tapi ada juga orang yang nggak suka capek keluar daerah kan. Dia sukanya di bangku aja. Pas di meja di kantor gitu. Pas dengar tuh, aduh capek ya harus ke sana kemari. Saya nggak suka tuh kalau ke sana kemari, saya pengen di kantor aja. Oh berarti nggak cocok. Nah informasi itu perlu kita kumpulkan tuh. Guru BK, saudara-saudara kita yang bisa kita hubungi, kakak tingkat kita yang ada di jurusan itu. Sekolah kan punya datanya. Gitu ya. Nah, nanti lebih jauhnya Alif bisa nyari sendiri yang berhubungan sama manajemen bisnis itu siapa. Why-nya kebayang nggak Alif? Why-nya maksudnya seperti apanya? Gimana tuh? Kenapa Alif memilih jurusan itu di antara puluhan jurusan yang lain? Soalnya saya pengen sekalian bisnis juga Om. Nah, sekalian pengen bisnis kan? Nah, Biar dapat ilmu buat ekspertisnya. nah, kenapa harus bisnis Alif? Karena ya saya pengen jadi pengusaha. Kenapa harus jadi pengusaha? Apa yang ingin dikejar? Yang ingin dikejar
bermanfaatan buat orang lain lebih banyak karena Oke, nantinya kalau jadi pengusaha kan punya uang kalau sukses ya. Amin. Anggap Alif punya uang 1 miliar. Kebayang nggak mau dipakai apa uangnya? 1 miliar. 1 miliar itu dipakai setengahnya diputerin lagi buat bisnis, terus seperempat dipakai buat kebutuhan sendiri, seperempat lagi buat sedekah. Nah, jadi ada orang yang memiliki motivasi ingin jadi pengusaha, tapi yang dia inginkan saya pengen jadi orang yang paling kaya di kota ini, misalkan begitu. Tapi ada juga orang yang dia pengen jadi pengusaha sukses, tapi motivasinya saya tidak mau lagi melihat ada anak yang tidak bisa sekolah. Saya tidak mau lagi melihat anak yang kesulitan membeli buku. Maka saya harus kaya, saya bayarin buku-bukunya. Nah, itu kan motivasinya beda. Itu bisa lebih kuat gitu. Jadi kalau setiap ada keinginan, kita tahu why-nya, terus di why ditanya dengan why, kita dapat strong why kita. Nah, kita bisa jauh lebih kuat untuk bertahan di situ. Nah, how-nya nanti adik-adik tulis sedetail apa. Nah, nanti boleh dikirimkan ke private chat. Nanti saya bantu bagi yang kesulitan menulis 5W1 hanya. Nah, ini kenapa perlu dituliskan? Gitu, agar kita tahu langkah kita seperti apa, ya. Nah, karena nanti dari perguruan tinggi itu bisa saja kita masuk ke dunia kerja yang tidak linier, gitu. Nah, jadi langkahnya harus seperti apa? Karena pada akhirnya kita akan lepas dari dunia perkuliahan dan masuk ke dunia kerja. Gitu. Jadi apa sih sebenarnya yang harus kita persiapkan di dunia perkuliahan ketika nanti masuk ke dunia kerja? Nah, sebelum masuk nanti ke Om Iki udah ada on the spot? Oke. Saya chat dulu ya. Nah, nanti hari ini hari terakhir kedua ya, besok terakhirnya tensis. Jadi 16 tensis itu diselesaikan satu pertemuan. Nah, tanpa harus adik-adik menghafal gitu. Kalau misalkan nanti ini mau berakhir, saya kasih ada beberapa pertanyaan, adik-adik jawab. Nah, kirim ke private chat saya, nanti dipilih mereka yang beruntung untuk mendapatkan hadiah intensif SNBT. 1 orang. Kebetulan kuotanya dapatnya 1 orang ya. Gitu. Jadi pertanyaannya nanti ada di akhir, insya Allah. Om Iki udah siap? Suara saya jelas atau patah-patah ini? Halo? Jelas, Om. Jelas ya? Jelas. Oke. Nah, jadi yang nanti dikirimkan itu peta konsep yang tadi, termasuk jawaban di soal sedikit lah, paling 1 atau 2 soal jawab. Besok paling telat dikirimkannya. Gitu. Nah, sambil nunggu Om Iki nih. Kavi udah ada belum? Ada Om. Oke, Kavi. Rencananya profesinya apa nanti Kavi? Ahli IT Om. Apa? Ahli IT. IT, oke. Mau bikin apa? Pengen apa jadi ahli IT? Pengen bikin aplikasi atau gimana?
Atau senang aja? Senang aja sih. Oke, nah coba dijawabnya sama Kavi mewakili yang lain ya. Kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan yang semua orang bisa mengerjakan, bayaran kita kecil atau besar? Kecil. Oke, contohnya apa? Contohnya Apa pekerjaan yang hampir semua orang bisa, Kavi? hmm, Bisa tebak aja? Beres-beres ya. Kavi jawab tadi, nggak kedengaran suaranya? Nah, bersih-bersih, beres-beres, gitu. Hampir semua orang bisa nyapu, gitu. Bayarannya kecil. Nah, yang kedua, kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan yang sedikit orang bisa mengerjakan, bayarannya kecil atau besar? besar Om. Oke. Contohnya apa? Arsitek. Apa? Arsitek. Ah, arsitek, boleh, betul. Arsitek, pengacara, guru, chef di hotel bintang 5. Karena itu kan harus belajar dulu, gitu. Yang ketiga sekarang, kalau kita bisa mengerjakan pekerjaan yang hanya kita yang bisa mengerjakan, bayarannya kecil atau besar? Besar Om. Besar atau besar banget? Besar banget. Nah, tapi untuk sampai ke sana mudah tidak? Enggak. Untuk sampai pada skill yang hanya kita yang bisa mengerjain, Kahfi. Enggak mudah. Nah, maka durasi latihannya pasti harus lebih dari yang lain. Gitu. Nah, kita mengenal 10.000 jam kan? Nah, 10.000 jam dipraktekkan oleh Mike Tyson, bukan, Michael Jordan. Michael Jordan di usia 21 tahun, dia sudah menghabiskan 10.000 jam dalam hal basket. Pelatihnya bilang, kalau waktu latihan tiba, latihan basket, dia sudah ada sebelum saya datang, kata pelatihnya. Dan kalau sudah selesai latihan, dia tidak pulang kalau saya tidak suruh pulang. Jadi tetap latihan. Yang lain udah beres, dia tetap latihan. Maka dia bisa slam dunk dari luar garis 3 point. Bisa 3 point dengan mata tertutup. Nah, kenapa? Karena latihannya sudah mencapai lebih dari 10.000 jam. Nah, untuk sampai ke sana tentu bukan hal yang mudah. Itu banyak yang perlu dikorbankan. Waktu tidurnya, waktu mainnya, itu. Nah, sampai situ dulu. Silakan jika ada yang mau ditanyakan sambil nunggu Om Iki tentang penjurusan. Dari Nabilah boleh kelas 10, 11 atau 12, silahkan. Oke. Kalau dari nada, ya. Nada pilihan satunya matematika, pilihan duanya matematika juga atau ada yang lain? Ada yang lain. Apa? Pengen pendidikan luar biasa. Pendidikan luar biasa. Kenapa pengen mengambil pendidikan luar biasa? Karena aku pengen belajar buat memahami orang yang kurang atau lebih. Pernah berkomunikasi dengan teman-teman kita yang punya kebutuhan khusus? Enggak pernah. Belum. Oh, belum. Belum. Oke. Tapi Nada punya adik? Punya. Kelas berapa? Kelas 7 sama kelas 1 SD.
Kelas 7 sama kelas 1 SD. 1 SD. Pernah nggak ngajar adiknya belajar? Pernah. Oke, pernah ya. Gimana perasaannya? Mudah emosi Enggak. atau menikmati? Menikmati. Nah, syukur. Berarti ada kemungkinan besar sudah pada passionnya ya. Karena kalau gregetan susah jadi guru gitu. Itu ya, silahkan. Jadi mau matematik ataupun pendidikan luar biasa, dua-duanya di pendidikan ya, Nada ya. Iya. Oke. Nah, dari case rencana kemana case? Desain komunikasi visual, Bang. Apa tuh kampusnya? ITB, Bang, ITB. IPB. ITB, Bang, ITB. ITB. Teknologi. Oke, ITB. Ya, orang Bandung ya ke ITB. Pernah di keluarga ada yang di bidang itu? Nggak ada, Bang. Teknik semua, Bang. Oke. Mbak hukum. Iya, tapi kan visual komunikasi juga ada di ITB. Ratingnya tahu passing di tahun-tahun kemarin? Tahu, Bang. Lupa angka. Iya. Oke. Nah, sebagian udah ada yang punya target ke kampus dan jurusannya masing-masing. Nah, ini ya tipsnya nih buat adik-adik. Yang pertama, kita perlu tahu role model. Role model kita siapa? Misalkan ada yang Bill Gates, ada yang Steve Jobs, ada yang para sahabat Nabi. Nah, kenapa? Karena role model itu akan menjadi panduan kita. Kita akan bersikap seperti apa? Begitu. Kemudian lakukan riset. Nah, risetnya buat apa? Risetnya tentang memahami jurusan yang akan kita pilih. Gitu. Contoh ya, ada teknik industri. Nah, ada universitas yang punya teknik industri. Teknik industrinya fokusnya ke pabrikasi. Gitu. Contohnya mana? ITB. Jadi teknik industrinya lebih fokus ke pabrikasi. Jadi banyak fisikanya. Gitu. Nah, terus ada teknik industri yang lebih ke manajemen perusahaannya. Contohnya mana? Teknik industri UI. Ada lagi teknik industri yang fokusnya ke manajemen shifting, jadi ke pergudangannya. Nah, jadi meskipun sama-sama teknik industri gitu, meskipun sama-sama teknik industri, tapi nantinya materi belajarnya itu berbeda. Jadi penting bagi kita. Jadi ITB, UI, UGM. Coraknya berbeda. Artinya kita punya requirement yang berbeda. Kalau pengen ke ITB, teknik industrinya berarti fisika matematikanya kuat. Gitu. Kalau ke UI berarti ekonominya juga harus ditunjang karena lebih ke manajemen perusahaannya. Gitu. Nah, jadi penting bagi kita untuk melakukan riset ini. Berikutnya, setelah tahu jurusannya, baru memilih universitasnya. Jangan memilih universitas dulu. Karena kan yang penting keilmuan di jurusannya. Di kampus-kampus itu, kualitas setiap jurusan itu kan berbeda. Gitu, akreditasinya dan sebagainya. Maka yang perlu kita tentukan itu, yang perlu kita pelajari, jurusan yang akan dipilih. Setelah jurusan yang dipilih, baru memilih universitas. Setelah memilih universitas, baru mempelajari jurusan yang akan diambil. Nah, misalkan udah tertarik dengan teknik industri.
industri mana yang dipilih? Oh, oke deh, saya milihnya misalkan ITB. Setelah di ITB, dipelajari jurusan itu ada program apa saja. Oh, ternyata di Teknik Industri ITB ada kuliah 2 tahun di Indonesia, 2 tahun di luar negeri. Ada program itu. Bisa melatih skill bahasa Inggris saya. Nah, dipelajari apa saja programnya, terus akreditasinya bagaimana. Kenapa ini penting? Nah, karena nanti akan berhubungan dengan link ketika adik-adik masuk ke dunia kerja. Contoh, teman-teman yang masuk ke kedokteran, Unpad, UI, UGM, maka ketika mereka masuk ke dunia lapangan kerja, mereka akan punya backing masing-masing. Artinya punya komunitasnya. Nah, komunitas ini nantinya akan saling mendukung. Tentu kalau mereka punya kualitas. Gitu. Kalau kampusnya akreditasinya kurang, tentu nanti sulit diterima di rumah sakit ternama. Nah, maka cari yang akreditasinya bagus. Tentunya. Cara mengeceknya gimana? Gampang ya. Sekarang itu di web. Tidak seperti dulu susah. Tapi kalau sekarang banyak informasinya di web. Terus konsultasi dengan para profesional. Siapa yang paling mudah yang adik-adik temui? Itu BK tentunya. Jadi yang bisa memberikan gambaran tentang jurusan yang dipilih. Terus HU-nya ya. HU yang tadi yang saya sampaikan, HU itu termasuk ini. Jadi kalau kita punya keluarga atau tetangga yang ataupun siapa orang yang berhubungan dengan target kita, datangi. Dan mereka senang kok. Kalau kita datang terus bisa konsultasi, nanya-nanya tentang aktivitas mereka, mereka senang. Begitu. Dan yang terakhir, cari rekam jejak. Rekam jejak lulusan dari situ. Oh, ternyata lulusan dari sini banyak keterima ke IBM. Banyak yang keterima di Microsoft. Nah, maka itu semakin menguatkan target kita. Terus yang terakhir, pelajari jalur masuk yang mungkin ditempuh. Nah, meskipun sekarang semuanya SNBT pakai TPS ya. Nah, di sebagian kampus itu ada yang memiliki tes mandiri. Memang tidak semua. Tapi sebagian kampus punya tes mandiri. Artinya kalau gagal di tes mandiri, di tes yang nasional, kita bisa mengambil jalur itu. Gitu. Nah, pelajari dari sekarang. Bagi adik-adik yang kelas 10, kelas 11, jangan nanti mulai serius memikirkannya pas sudah kelas 12. Jadi dari sekarang tuh. Dan wajar kalau kita berganti-ganti. Setiap tahun tuh pengen ke sini, tahun berikutnya rubah lagi, berikutnya rubah lagi. Enggak apa-apa. Yang penting dari sekarang kita mengumpulkan informasi-informasi itu dari HU-nya. Gitu. Nah, itu sampel yang saya sampaikan tentang teknik industri. Ya. Silakan. Dari yang lain ada yang mau menanggapi, mau bertanya? Boleh. Oh, juga ini ya, ke adik-adik untuk lebih mengetahui minatnya, potensinya. Kalau ada kesempatan mengikuti assessment tertentu, diikuti. Gitu. Untuk mengetahui peluang kita masuk ke jurusan yang kita inginkan seperti apa. Gitu. Kalau ternyata di assessment itu kualitas kita bagus, berarti kita worth it mengambil jurusan yang cukup tinggi. Tapi kalau di assessment itu ternyata kurang, nah maka pilihannya kita mengganti target atau banyak mengorbankan waktu sekarang untuk mengejar kekurangannya. Seperti nanti beberapa yang sudah saya periksa, saya kirim laporan pemetaan kemarin ya. Gitu. Yang sudah saya periksa case Nada, terus Naura, terus ada beberapa orang. Yang lainnya yang terbaca insya Allah dikirimkan. Karena sebagian menulisnya perlu
kerja ekstra untuk membaca jawaban-jawabannya di pengerjaannya kemarin. Oke. Silahkan. Dari Alia ada yang mau ditanyakan? Baru masuk atau udah dari tadi Alia? Halo? Udah mayan. Mayan. Oke, ada yang mau ditanyain Alia tentang ini Bu Dokter? Amin. Nggak ada. Tapi tadi peta yang tadi udah ikut pas Om ngegambarin yang 5W1H? Yang mana? Enggak. Apa? Ada? Ada. Nah, nanti dibuat ya setelah acara ini, biar setidaknya saya bisa membantu sedikitnya apa-apa yang perlu dipersiapkan. Oke. Siap. Oke. Akmal, kebayang bikin peta konsepnya yang tadi udah dibuat? Belum jadi. Oke, ya nggak apa-apa, belum jadi karena butuh waktu untuk berpikir merenung. Tapi gambaran umumnya kebayang. Perlu mencari tahu apa saja. Kebayang. Oke. Dari Nabilah, apa yang dibingungkan dari jurusan Nabilah? Apa ya? Oke, siap guys. Apa Nabilah? Nggak ada sih. Nggak tahu. Kayaknya belum. Begini, kalau kita bingung ya, maka saran dari saya mumpung Nabila kan masih kelas 10. Nah, yang pertama sebanyak-banyaknya ikut ekskul, ikut kegiatan. Kenapa? Karena kalau kita punya banyak ragam aktivitas, kita bisa melihat pilihan. Wah, kayaknya menarik di sini gitu. Jadi di masa bingung itu sangat wajar. Caranya biar tidak bingung berketerusan, perbanyak pilihan-pilihan aktivitas. Jadi dari ekskul, terus ikutan kegiatan-kegiatan di luar sekolah. Karena nanti di perjalanan itu kita bisa menemukan apa yang paling menarik buat kita. Gitu. Nah, kalau nggak ada yang mau ditanyain, saya mau menyampaikan tugas terakhirnya buat besok pertemuan terakhir ya, tensis gitu. Setelah dari situ hari Minggu grupnya akan dihapus, grup WA maksudnya, biar grup WA kita tidak terlalu ramai dengan grup, karena pasti banyak grup-grup yang lain. Nah, nanti adik-adik mengirimkan dari mulai sore ini sampai besok, mengirimkan jawaban dari soal yang saya kirim ke grup WA. Terus bagi yang ingin berkonsultasi tentang menuliskan mind map-nya, mind map-nya juga difotokan, dikirimkan. Nanti saya komentari apa yang perlu ditambahkan. Dan yang terakhir gitu ya,